Sama seperti kamu, aku pengen berkarya bareng lagi. Khususnya saat ini, harus tetap terlindungi. Kupilih Aqua dengan 3 perlindungan. Melindungi ekosistem sumber airnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman dan juga rekan-rekan sekalian yang telah menjadi peserta acara webinar upgrading kepenulisan esai yang diselenggarakan oleh Dewan Energi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang bertajuk Improve Your Essay. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Eko Saputro. Saya berasal dari jurusan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada angkatan 2019 yang akan membantu teman-teman semua dalam rangkaian acara webinar kepenulisan esai yang diselenggarakan oleh Dewan Energi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Baik teman-teman semua, seperti yang sudah teman-teman ketahui, pada acara kali ini kita akan membahas banyak macam dan seluk-beluk mengenai kepenulisan esai. Nah, mengapa kita perlu membahas hal tersebut dan apakah hal tersebut penting untuk dibahas dan kita ketahui? Nah, hal tersebut penting untuk kita ketahui bahwa karena kita sebagai mahasiswa dituntut untuk memiliki tingkat kreativitas yang cukup tinggi. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk kritis terhadap isu-isu lingkungan yang berada di sekitar kita. Nah, gagasan dan kritis yang kita miliki itu perlu kita salurkan dalam suatu wadah. Nah, wadah untuk menyalurkan kritik dan gagasan tersebut salah satunya ialah dalam bentuk tulisan, teman-teman. Dan salah satu bentuk tulisan ialah esai. Dan pada hari ini kita akan membahas apa itu esai, bagaimana cara menuliskannya, dan bagaimana tips dan trik dalam menuliskan sebuah esai. Baik teman-teman, sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada webinar kita kali ini. Di mana yang pertama ialah pembukaan oleh moderator yang sedang berlangsung. Kemudian akan dilanjutkan oleh kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Melchior Kadak Saltama selaku Ketua Dewan Energi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Kemudian akan ada penyampaian materi oleh pembicara kita yaitu Mas Muhammad Izul Haq Al-Ma'ruf yang kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh penyerahan sertifikat secara simbolis dari Ketua Dewan Energi Mahasiswa UGM tahun 2021 kepada pembicara. Kemudian yang terakhir ialah sesi penutupan dan sesi foto bersama. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk kepada rangkaian acara yang kedua, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Melchior Daksatama selaku Ketua Dewan Energi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Kepada Mas Raka, kami persilahkan. Oke, baik. Sepertinya Mas Raka belum berada di tengah-tengah kita. Mungkin kata sambutan ini bisa diwakili kepada Mbak Niken selaku Sekretaris Jenderal dari Dewan Energi Mahasiswa UGM tahun 2021. Kepada Mbak Niken, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Sepertinya dari Mas Raka ataupun juga Mbak Niken sedang mengalami kendala sehingga belum bisa untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Oke, mungkin kata sambutannya mungkin bisa diwakilkan oleh teman-teman
panitia dari acara upgrading kepenulisan esai pada webinar kali ini. Mungkin bisa disampaikan kata sambutannya oleh Mas Vincent. Baik, terima kasih Mas Eko atas waktunya. Jadi saya adalah penanggung jawab untuk acara event upgrading essay ini. Perkenalkan, nama saya Vincent Timotius, anggota Kodim UGM 2021. Terima kasih sebelumnya saya haturkan pada Mas Izul yang telah menjadi narasumber pada acara ini. Terima kasih semuanya, juga pada para peserta telah mendaftar acara ini untuk meningkatkan kualitas kepenulisan dari teman-teman peserta. Besar harapan kami, semoga acara ini dapat bermanfaat pada para hadirin sekalian dan tidak hanya di dalam DEM saja, tetapi dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari. Kepenulisan esai untuk para hadirin sekalian. Terima kasih, saya haturkan dan apresiasi buat teman-teman sekalian. Saya serahkan pada Mas Eko selaku pembawa acara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Vincent yang telah mewakili Ketua Dewan Energi Mahasiswa UGM tahun 2021 dalam penyampaian kata sambutannya. Benar banget yang apa yang dikatakan oleh Mas Vincent bahwa teman-teman bisa memanfaatkan acara pada kali ini untuk mengimprove kemampuan teman-teman dalam menulis esai. Mungkin di sini teman-teman sekalian sudah pernah menulis esai, bahkan mungkin ada yang sudah pernah melakukan lomba ataupun kompetisi-kompetisi yang bersifat itu kompetisi esai. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan coba membahas secara detail bagaimana sih cara untuk menulis penulisan esai tersebut. Nah, teman-teman, kemudian kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu acara selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh pembicara kita yang tentunya sangat luar biasa, yaitu Mas Muhammad Izul Haq Al-Ma'ruf. Nah, sebelum penyampaian materi, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai CV dari beliau. Oke, baik. Nah, teman-teman, Mas Muhammad Izul Haq Al-Ma'ruf ini adalah seorang mahasiswa luar biasa, di mana beliau ini adalah seorang mahasiswa yang sangat prestatif dan juga sangat menginspirasi kita semua. Di mana saat ini Mas Muhammad Izul Haq Al-Ma'ruf sedang menempuh studinya pada S1 jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, di mana beliau ini adalah angkatan tahun 2018 yang saat ini sedang menempuh semester 6. Nah, beliau ini cukup banyak menorehkan prestasi di bidang akademik tentunya, di mana beliau ini adalah sebagai seorang mahasiswa berprestasi nomor 1 dari Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau ini juga menerima beasiswa dari Tanoto Foundation, yaitu berupa teladan leadership program. Nah, kemudian beliau ini adalah seorang yang telah memenangkan lebih dari 13 kompetisi esai nasional. Merupakan suatu hal yang luar biasa dan sesuatu yang sangat cocok sekali buat kita semua, dikarenakan beliau adalah seorang yang sangat berpengalaman di bidang kepenulisan esai. Nah, teman-teman, beliau ini juga salah satu mahasiswa yang aktif berorganisasi, di mana beliau aktif dalam organisasi Lingkar Studi Sains dan juga beliau juga aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Fisika di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau juga aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan kepanitiaan. Di antaranya beliau pernah menjadi panitia acara pada acara Pesona Fisika 2020, kemudian pada IMASA Campus Expo, dan juga pada Student Hub Indonesia. Kemudian jika kita melihat kepada prestasi akademik beliau, cukup banyak sekali teman-teman. Dan kemudian beliau adalah juga seorang asisten dosen pada mata kuliah metode matematika untuk fisika. Kemudian beliau juga seorang asisten laboratorium, yaitu pada laboratorium eksperimen fisika modern. Nah, beliau juga beberapa kali mengikuti training yang diselenggarakan oleh berbagai macam pihak. Nah, mungkin itu adalah paparan CV singkat dari Mas Muhammad Izul Haq Al-Ma'ruf, atau yang biasa mungkin dipanggil Mas Izul. Oke, teman-teman, dari CV beliau kita sudah bisa melihat bahwa beliau adalah orang yang sangat berpengalaman, dan tentunya nanti beliau akan membagikan pengalamannya dan kemudian ilmunya mengenai bagaimana tata cara penulisan esai, dan bahkan mungkin nanti beliau akan memberikan tips and triknya untuk bagaimana menulis esai dengan baik dan benar.
Oke. Mungkin kita akan lanjut saja kita ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Izul. Kepada Mas Izul, dipersilahkan. Oke, sebelumnya aku mau memastikan dulu apakah suara aku udah masuk gitu dengan baik terdengar. Oke, terdengar dengan jelas, Udah. Mas. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, Selamat datang dan selamat pagi untuk teman-teman Dewan Energi Mahasiswa. Terima kasih udah memberikan aku kesempatan nih untuk sharing-sharing terkait esai yang semoga nantinya bermanfaat untuk teman-teman juga, khususnya juga untuk aku kayak gitu nantinya. Oke, jadi ini oke, yang share ini panitia ya. Oke, baik. Mungkin bisa di next. Oke, tadi aku udah dikenalin nih agak panjang juga ya sama si moderator TMC kita dan mungkin aku mau perkenalan lagi gitu. Halo teman-teman, kenalin aku nama lengkapku Muhammad Izul Almaruf, sering dipanggil atau teman-teman bisa panggil Izul, IZZUL. Saya double ya. Kemudian aku adalah mahasiswa program studi fisika angkatan 2018 asal dari Nganjuk kayak gitu. Dan alhamdulillah kemarin bulan Desember diamanahi, dianugerahi menjadi mahasiswa prestasi FMIPA UGM. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin berkoneksi ataupun ingin bertanya ataupun ya bersilaturahmi atau dan sebagainya bisa kunjungi atau bisa ya kunjungi Instagram aku di @izulhaq sama di LinkedIn aku sama di @izulhaq. Oke, bisa di next. Oke, jadi di sini aku diminta oleh panitia untuk membahas tentang esai kayak gitu dan mungkin ini juga yang udah pernah aku sampaikan gitu kepada teman-teman yang lain di forum yang lain gitu kalau aku seringnya bahas yang ini gitu. Jadi itu aku pengen bahas yang main definisi esai. Mungkin ada teman-teman di sini kayak belum tahu nih esai itu yang seperti apa, kemudian definisinya seperti apa kayak gitu. Kemudian mau bahas juga terkait struktur esai, struktur esai dan alurnya tulis itu gimana sih gitu. Apakah apakah sama kayak nulis laprak gitu mungkin teman-teman yang dari jurusan teknik dan saintek gitu ya, yang kita sama-sama harus kita harus menderita dengan namanya laprak gitu tiap minggunya. Kemudian kita juga mau bahas tentang tips and trick gitu. Ini base dari personal dari aku gitu. Kemudian ada pengalaman. Jadi intermezzo ya teman-teman. Materi yang aku sampaikan itu pure atau murni dari aku gitu, dari perspektif aku. Mungkin teman-teman bakal menerima perspektif lain atau punya materi atau tips trik yang lain gitu ketika teman-teman mengikuti webinar ataupun materi dari orang lain kayak gitu. Jadi ya teman-teman bisa ngambil yang baik kemudian buang yang buruk gitu teman-teman ya. Oke, sebelumnya aku pengen ini sih, jadi biar nggak kayak aku monoton ngomong sendiri, teman-teman bisa saling ramai gitu mungkin di kolom chat gitu ya biar nggak sepi gitu aja sih, biar nggak aku ngomong sendiri gitu aku sama kamera aku sama laptop aku kayak gitu. Oke, lanjut mungkin di next. Oke, sebelumnya aku pengen ini sih, pengen ngecek nih, teman-teman ini tuh udah pada level yang mana sih kayak gitu. Jadi menurut aku ada 3 level. Pertama ada beginner, intermediate, sama suhu. Suhu ini kayak master gitu lah. Nah, beginner ini adalah baru pertama kali belajar esai, jadi belum tahu apa itu esai, definisinya esai, alur esai, pokoknya belum tahu apapun tentang esai. Kemudian untuk intermediate ini adalah dia ini tuh udah tahu esai itu seperti apa, tahu strukturnya seperti apa, tapi dia tuh masih bingung untuk mendevelop ide-nya. Jadi tuh kayak dia tuh udah ada ide gitu, tapi dia tuh bingung untuk menulisnya gimana kayak gitu loh. Terusnya untuk suhu ini tuh dia tuh udah paham esai itu seperti apa, kemudian nulis esai itu seperti apa, udah bisa developing idea, tapi mungkin dia tuh kayak stuck gitu nyari ide. Kan menurut aku juga ide ini kan suatu hal yang sulit gitu ya untuk didapatkan. Jadi mungkin perlu tenaga ekstra, perlu usaha ekstra gitu untuk dapat ide. Dan ketika si suhu ini udah dapat ide, dia tuh bisa gitu loh mendevelop idenya dengan baik gitu. Dan aku pengen teman-teman ini sih kayak mungkin bisa menuliskan gitu teman-teman udah pada level yang mana gitu di kolom chat. Ada yang mau nggak? Kui dong, aku pengen tahu nih. Oke, oke, intermediate mantap. Oke, intermediate. Oh, bagus nih. Jadi udah teman-teman udah pada ini ya, udah ada oke ada yang beginner juga. Oke, jadi ada yang beginner, ada yang intermediate gitu ya. Jadi mungkin eh, mungkin yang nanti yang untuk intermediate bisa di apa namanya ya?
ketika ada materi dari aku bisa diulang-ulangi lagi gitu biar lebih paham kayak gitu ya terkait esainya gitu. Dan untuk yang beginner mungkin bisa take note ataupun ya pantengin gitu materinya biar lebih paham gitu terkait esai itu seperti apa. Pernah lihat matkulnya. Oh, ada matkulnya ternyata ya esai itu. Aku baru tahu. Oke, bisa di next. Jadi apa apa sih itu esai? Mungkin teman-teman ada yang ini, ada yang tadi udah ada yang tahu ada yang dapat matkulnya nih. Bisa dikasih tahu dong apa sih itu esai? Bisa di next, Pak Panitia. Di next. Jadi, oke, ini gimana? Ini BTW ini belum ya? Udah next belum ya slide-nya? Atau cuma di aku doang? Oh, ini udah. Oke, sorry. Oke, jadi itu apa sih itu esai gitu? Jadi ini adalah definisi dari KBBI ya. Esai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang penulisnya. Di sini aku highlight nih, aku kasih font warna merah. Ini ada karangan, masalah, sama sepintas, dan sudut pandang penulisnya. Kenapa kok karangan? Karena kan ya esai itu kan memang dari karangan kita, maksudnya kita yang nulis gitu. Jadi memang ya kita mengarangnya. Kita menulisnya kayak gitu. Dan masalah, karena esai ini tuh membahas suatu masalah gitu teman-teman. Jadi mungkin masalah dari sekeliling teman-teman yang bisa jadi merupakan bentuk respon dari teman-teman terhadap masalah atau isu yang ada di sekitar teman-teman. Dan kemudian sepintas ini tuh maksudnya adalah singkat gitu loh, nggak banyak, nggak kayak skripsi gitu berlembar-lembar. Saya itu biasanya tuh kayak berapa ya, mungkin maksimal 10 halaman. Kayak aku juga nggak pernah 10 halaman, 7 halaman mungkin, ya 7 halaman gitu maksimal. Jadi sepintas gitu, bahas yang bahas yang paling penting kayak gitu dan ya dan udah dari 7 halaman itu udah bisa mencakup semuanya gitu, bisa menjelaskan dengan baik kayak gitu. Kemudian dari sudut pada penulisnya ya karena memang esai ini kan ada karangan, jadi memang dari pendapat kita, dari sudut pandang penulisnya kayak gitu. Mungkin bisa pakai mensitasi ataupun mengutip kutipan, mengutip dari orang lain, tapi tetap harus pakai sitasi gitu sih. Oke, di next lagi. Kemudian ini adalah esai, definisi esai menurut aku kayak gitu. Jadi itu esai ini adalah bentuk karangan pendek, bentuk yang biasanya aku sebut bentuk singkat dari karya tulis gitu, yang membahas suatu permasalahan di masyarakat dengan tujuan memberikan solusi dari permasalahan tersebut dengan sistematis, masuk akal, dan based on data gitu. Di sini aku juga meng-highlight nih di kata pendek, permasalahan, solusi, sistematis, masuk akal, dan based on data. Di sini aku mau mengkerucut ke esai ilmiah teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini juga bakal relate, maksudnya bakal nantinya kayak mau menulis esai juga nulis esai ilmiah gitu, terutama yang untuk lomba gitu ya. Dan itu esai ilmiah ini tuh karangan yang pendek karena kan yang tadi aku udah jelasin ya cuma 7 halaman lah maksimal gitu dan juga bentuk singkat dari karya tulis kan kalau karya tulis kan teman-teman tahu kan ada banyak bab gitu, ada berapa sih, ada 5 bab, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, kemudian ada penutup. Nah, sedangkan di esai ini tuh cuma pendahuluan, pembahasan, sama penutup gitu doang. Jadi kayak bentuk singkatnya dari karya tulis lah gitu. Kemudian yang membahas suatu permasalahan di masyarakat. Jadi tuh yang udah aku jelaskan tadi juga, esai ini tuh membahas suatu permasalahan di masyarakat yang merupakan bentuk respon teman-teman terhadap masalah tersebut kayak gitu. Bisa jadi teman-teman memberikan solusi nih. Jadi dengan tujuan untuk memberikan solusi, teman-teman bisa memberikan solusi, memberikan pandangan, memberikan ya intinya memberikan sumbangsi atau kontribusi teman-teman gitu dalam bentuk apapun. Dan kemudian dikemas dalam bentuk sistematis, masuk akal dan based on data. Di sini adalah peran ataupun definisi dari ilmiahnya. Jadi itu esai ilmiah ini tuh adalah esai yang dia tuh kayak solusinya masuk akal gitu, masuk akal dan sistematis. Kemudian based on data. Ya, based on data ini sih sebenarnya yang ilmiahnya ini di sini yang based on data. Ya, yang based on datanya ini jadi biar kelihatan maksudnya esainya teman-teman ini tuh
ilmiah banget gitu loh, maksudnya kayak dikutip dari jurnal ilmiah, kemudian dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Semoga memahamkan ya. Oke, teman-teman kalau seumpama ngomongku agak terlalu cepat, mohon di reminder ya. Soalnya tuh aku sering gitu nanti di feedback katanya tuh ngomongku terlalu cepet jadi tidak memahamkan. Jadi kalau semua ngomongku terlalu cepet dan nggak paham, teman-teman nggak paham gitu, boleh di reminder. Oke, bisa di next panitia. Oke, jadi apa sih urgensi ataupun kenapa sih kita kita tuh harus nulis esai kayak gitu? Menurut aku, kenapa kita harus nulis esai? Kenapa kita perlu menulis esai? Itu karena esai ini adalah sebagai bentuk ekspresi kita terhadap suatu permasalahan yang ada kayak gitu. Yang udah aku jelasin tadi juga. Kemudian esai ini adalah solusi. Yang tadi kan aku tadi udah jelasin kalau esai ini adalah bentuk ekspresi. Nah, salah satu bentuk ekspresi tersebut adalah solusi kayak gitu. Kamu gini, kayak semua ada masalah banjir. Apa sih solusi menurut kamu kayak gitu? Biar kamu tuh nggak ngomong doang, nggak cuma ngeritik doang kayak gitu, nggak cuma ngeritik mungkin nggak cuma ngeritik pemerintah kayak gitu. Jadi tuh apa sih solusi yang kamu tawarkan kayak gitu? Apalagi kita kan mahasiswa kayak gitu. Kita kan ada peran gitu ya, peran di dalamnya untuk yang memberikan solusi walaupun belum tahu apakah nantinya bakalan dieksekusi ataupun direalisasikan, at least kita memberikan solusi kayak gitu dalam bentuk esai. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan kapasitas menulis kayak gitu. Jadi tuh esai ini tuh gini loh kayak dibutuhkan banyak sekali skill teman-teman yang namanya harus berpikir kritis, problem solving, dan bisa mengejawantahkan ide dalam tulisan ini tuh yang paling penting. Soalnya tuh banyak orang yang punya banyak ide, tapi dia itu bingung gitu loh untuk mentransfer idenya yang dalam bentuk pikiran ya dalam di otak, kemudian dikemas dalam bentuk tulisan. Karena kan kalau kalau seumpama nulis kita kan juga perlu tahu nih yang namanya ejaan kayak apa ya bukan grammar sih kalau grammar di Inggris ya apa sih namanya kalau di Indonesia ya kayak kayak grammar gitulah ya mungkin ya kayak ya eh, pokoknya tata cara nulisnya di bahasa Indonesia kayak gitu jadi tuh banyak banyak hal gitu yang dibutuhkan untuk nulis esai makanya oh ya FWB sorry oke dan sehingga ketika kita nulis esai kita tuh bakal otomatis juga meningkatkan kompetensi ataupun kapasitas kita di menulis kayak gitu. Gitu sih. Oke, di next. Oke, jadi tuh ini sih yang sering jadi mungkin perbingungan yang bisa menjadi apa ya bingung oleh teman-teman gitu loh. Bahkan kemarin aku ngisi di tempatnya lain juga gitu dan ada aku nge-feedback saya teman-teman mereka tuh pada ini sih masih menggunakan namanya bahasa artikel kayak gitu. Jadi tuh apa sih perbedaannya esai sama artikel? Kalau menurut aku, esai ini tuh menggunakan bahasa yang formal dan cenderung akademis. Kemudian untuk artikel, ini tuh bahasanya kayak lebih fleksibel gitu loh. Kayak bahasa blog lah teman-teman. Kalau dia artikel, itu kan teman-teman bisa pakai kayak apa ya, sangatlah, kayak ada kata lah gitu. Kemudian pokoknya terus kita bisa pakai kata-kata yang sifatnya semacam pertanyaan kayak, so apa sih yang bisa kita lakukan? Kayak ada tanda tanya gitu. Nah, sedangkan di esai ini tuh kayak dihindari banget gitu loh. Usahakan kalimatnya tuh kalimat yang lebih kayak formal dan bahasanya juga formal kayak gitu, tidak ada kata lah, nggak ada. Mungkin aku kemarin menemui kayak di esai nulis that's why, so why, kan agak aneh gitu ya kalau seumpama nulis esai tapi dia itu bahasanya bahasa yang ya kayak bahasa spoken gitu loh, kayak bahasa ngomong bukan bahasa written atau bahasa bahasa tulis kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bedain ya antara esai sama artikel kayak gitu. Dan kalau seumpama tujuannya nih, esai ini tuh menyampaikan suatu pendapat gitu. Karena kan ya menyampaikan suatu pendapat bisa berupa solusi, pandangan, ataupun hal yang lain terkait suatu permasalahan yang teman-teman angkat. Kemudian kalau untuk artikel biasanya mereka ini tuh semacam mengenalkan suatu konsep ataupun memberikan pengetahuan baru gitu loh bagi pembaca, semacam artikel tentang apa ya wisata baru di tempat mana gitu. Nah itu kan artikel, jadi tuh kayak memberikan pengetahuan baru atau memberikan konsep baru kepada pembaca gitu sih teman-teman. Oke, bisa di next. Dan ini, jadi tuh esai ini tuh terdiri dari yang namanya 3 bagian. Mungkin teman-teman yang intermediate tadi udah pada paham gitu ya dan terkait terkait struktur esai gitu ya. Dan juga
sangat singkat kayak gitu. Yang namanya ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan dan penutup. Pendahuluan ini tuh isinya adalah latar belakang, tujuan, tesis, dan spoiler dari gagasannya teman-teman bawa. Kemudian untuk pembahasan ini tuh ya isinya ide kayak gitu. Isinya apa sih yang teman-teman ingin gagas gitu, yang nantinya bisa diperkuat dengan kok enggak ada tulisannya. Oke, sorry ini kayaknya oke. Em, yang diperkuat dengan mungkin alur gagasan ataupun model gagasan kayak gitu. Intinya runtut gitu. Kemudian untuk penutup isinya adalah kesimpulan gitu yang menjawab tujuan atau permasalahan yang teman-teman angkat. Oke, nantinya bakal aku jelasin di slide selanjutnya. Bisa di next. Oke, jadi di pendahuluan ini tuh isinya apa aja sih? Yang tadi udah aku jelasin, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini adalah berisi kayak permasalahan yang ada di masyarakat gitu, yang teman-teman ingin angkat. Dan dan mungkin kalau semua teman-teman ini kayak mengikuti kompetisi, mungkin bisa diarahkan kayak gitu permasalahannya sesuai dengan tema yang ada di kompetisi, sorry, yang ada di kompetisi kayak gitu. Kemudian untuk tujuan, jadi itu apa sih yang ingin dicapai dari penulisan esai teman-teman ini? Terus kalau enggak apa sih tujuan dari mungkin teman-teman buat solusi pandangan gitu ya, buat solusi sistem kebijakan gitu ya mungkin ya. Apa sih yang ingin dicapai dari sistem kebijakan yang teman-teman buat kayak gitu. Yang nantinya tuh harus kayak memberikan solusi dari permasalahan yang di latar belakang kayak gitu. Maksudnya koheren gitu loh, kayak nyambung gitu. Kemudian tesis atau spoiler ini sebenarnya opsional. Jadi tesis atau spoiler ini adalah biasanya kayak semacam kayak sekelumit info terkait apa yang teman-teman gagas gitu loh. Mungkin kayak seumpama aku ini ingin menggagas suatu instrumen deteksi banjir gitu mungkin ya. Nah, jadi itu teman-teman ya cuma jelasin aja di pendahuluan itu. Oleh karena itu, menyikapi permasalahan yang telah penulis jelaskan, penulis menggagas solusi berupa detektor banjir yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi ataupun mereduksi yang dapat mencegah ataupun ya pokoknya apa fungsinya dari detektor banjir tersebut gitu loh. Jadi kayak ya cuma spoilernya doang gitu, nggak ngejelasin detailnya. Jadi biar tahu gitu dari latar belakang itu tuh salah dari pendahuluan ini si pembaca bakalan tahu teman-teman ini tuh ngasih ide apa kayak gitu. Ini optional temannya, opsional, jadi bisa ditambahkan, maksudnya bisa di-mention di pendahuluan ataupun bisa enggak kayak gitu. Jadi ini berdasarkan teman-teman aja gitu. Oke, bisa lanjut. Kemudian untuk pembahasan di sini tuh lebih ke breakdown dari gagasan teman-teman. Oke, seperti oke. Kayak breakdown dari ide teman-teman kayak gitu. Mungkin kayak seumpama nih detektor banjir yang tadi udah aku jelasin. Yang tadi udah aku jelasin. Jadi tuh apa sih isinya gitu loh. Mungkin ada sistem deteksinya gimana, sistem perawatannya gimana. Mungkin ya cuma imagine doang nih. Karena aku belum pernah buat yang kayak gini. Jadi kayak sistem deteksinya gimana, terus sistem mungkin kerjanya gimana gitu. Kemudian pokoknya kayak di breakdown gitu loh sistemnya dan lebih urut gitu. Nggak cuma satu paragraf doang, nggak cuma satu bab doang. Maksudnya nggak cuma satu subbab doang, sorry. Jadi tuh kayak ada beberapa subbab gitu kalau aku biasanya buat. Jadi tuh kayak semua kan ada di pembahasan. Kemudian teman-teman bisa buat kayak 2.1 gitu ya. 2.1 itu sistem deteksi mungkin. Terus kemudian sistem apa lagi gitu, di breakdown gitu. Jadi biar jelas, biar terkotak-kotakan gitu loh, biar enggak si pembaca tuh biar nggak bingung gitu loh. Ini tuh bahas apa sih kayak gitu, kok tiba-tiba bahas ini gitu tanpa ada kotak-kotak, tanpa ada judul yang jelas gitu. Kemudian bisa dikasih prototipenya kayak gimana gitu. Kemudian ini ada teman-teman bisa buat kayak semacam skema atau modelnya. Karena biasanya menurut aku esai ini tuh nggak cuma menulis teman-teman. Menurut aku ya, nggak cuma menulis. Esai ini juga menggambarkan, memodelkan. Karena kalau semua teman-teman nulis esai dan itu kayak futuristik banget dan itu kayak rumit ataupun ya complicated gitu ya, yang itu tuh bakalan agak susah dicerna oleh
orang awam yang mungkin nggak paham dengan jurusan atau keilmuan teman-teman. Dah dari sini makanya teman-teman perlu buat yang namanya model gagasannya. Jadi biar kegambar jelas gitu loh. Teman-teman ini nulis ini, oh ternyata model yang diharapkan sama penulis itu seperti ini loh gitu. Jadi biar jelas ya gitu. Apa apa sih maksud dari tulisan teman-teman di pembahasan kayak gitu. That's why makanya menurut aku esai ini tuh nggak cuma tentang menulis, tapi juga tentang model, tentang menggambar gitu ya. Jadi skill edit teman-teman juga diuji di sini. Kemudian ini sebenarnya ini sih kayak opsional ataupun saran dari aku kayak gitu. Teman-teman bisa buat yang namanya SWOT sama tab implementasinya. Mungkin ini untuk ide yang futuristik perlu yang namanya tab implementasi. Jadi gini konsepnya, apalah suatu ide ini futuristik, canggih banget, dan ya pokoknya canggih banget, tapi kalau tidak bisa diimplementasikan ya buat apa, kayak gitu loh. Jadi teman-teman harus make sure kalau semua ide teman-teman ini tuh bisa diimplementasikan, walaupun kayak masih bertahun-tahun gitu, maksudnya harus jauh banget gitu loh ininya tahunnya. Apa sih? Ya maksudnya masih masih mungkin 10 tahun lagi ataupun beberapa tahun lagi gitu bi- baru bisa diimplementasikan. Dan SWOT. Kenapa kok perlu SWOT? Biasanya aku mention SWOT itu buat meyakinkan si pembaca bahwa ide aku ini layak. Maksudnya adalah dari sini tuh aku bisa menjelaskan kalau semua ide aku tuh banyak strength-nya loh daripada weakness-nya kayak gitu. Juga banyak opportunity-nya daripada threat-nya, daripada ancamannya. Makanya di poin S sama O-nya itu teman-teman bisa banyakin. Nah, seumpama banget nih. Kalau seumpama SWOT-nya itu sama nih proporsinya kayak seumpama tiap S-nya itu cuma dua-dua semua gitu ya. Teman bisa buat strateginya, strategi kayak SO. Mungkin teman-teman udah pada paham belum ya kayak strategi SO, ST, WO, WT. Mungkin teman-teman bisa searching gitu di Google apa sih maksudnya dari strategi strength opportunity, strength threat, dan weakness opportunity sama weakness threat gitu. Jadi biar kayak mungkin kalau semua itu proporsinya sama gitu ya, teman bisa buat strategi yang seperti itu. Oke, bisa di next. Kemudian terakhir adalah penutup. Jadi itu penutup ini isinya adalah kayak kesimpulan. Jadi itu kesimpulan ini teman-teman harus ini yang ditekankan adalah kesimpulan itu harus menjawab tujuan dan bisa menyelesaikan permasalahan yang teman-teman angkat kayak gitu. Jadi itu enggak apa ya kesimpulan. Ya intinya gitu loh. Intinya adalah kesimpulan itu harus menjawab tujuan. Jadi gini mungkin dari paparan yang sudah menulis jelaskan bisa disimpulkan atau bisa disimpulkan bahwa ide yang tulis gagas ini tuh ide yang tulis gagas ini tuh bisa menyelesaikan permasalahan apa gitu ya mungkin permasalahan banjir atau bisa mengurangi dampak dari banjir kayak gitu mungkin. Jadi tuh yakinkan pembaca kalau seumpama ide atau gagasan yang teman-teman gagas ini tuh bisa menyelesaikan permasalahan yang teman-teman angkat sebelumnya di latar belakang kayak gitu. Gitu sih. Kemudian untuk yang kedua ini optional sih sebenarnya. Jadi itu semacam kasih saran gitu loh. Mungkin saran untuk pengembangan ide teman-teman selanjutnya gimana ataupun saran untuk penulis lain, untuk orang lain untuk juga menggagas permasalahan yang sama karena kebetulan permasalahan itu urgent banget nih untuk diselesaikan. Jadi teman-teman menyarankan orang lain penulis lain untuk membahas itu juga kayak gitu. Biar semakin banyak orang yang menggagas ide terkait ini, semakin banyak solusi yang mungkin untuk dipakai dan bisa diaplikasikan untuk menanggulangi permasalahan tersebut gitu. Oke, lanjut. Ini, jadi gimana sih nulis esai itu? Terutama untuk sorry, agak belibet ya. Mungkin terutama untuk nulis esai kompetisi atau esai ilmiah gitu ya. Di sini adalah alur esai yang aku buat gitu. Maksudnya yang sering aku buat, yang sering aku lakukan selama aku menulis esai, selama aku berkiprah, selama aku kemarin-kemarin nih sering nulis esai kayak gitu. Jadi itu apa sih yang aku lakukan gitu untuk nulis esai? Yang pertama adalah finding idea, kemudian adalah validasi, yang ketiga adalah kerangka. Ntar bakal aku jelasin di per slide gitu ya. Di next slide-nya. Oke, bisa di next. Yang keempat adalah studi pustaka. Ini sih jadi tuh
beberapa esai ini mungkin kayak esai ini tuh biasanya lebih ke studi pustaka gitu daripada penelitian yang nge-lab gitu ya. Ya gitu sih menurut aku esai yang ilmiah mahasiswa itu biasanya lebih ke studi pustaka daripada yang penelitian. Kalau penelitian biasanya ya lebih ke kayak PKM ataupun kayak semacam KTI gitu. Yang itu sebenarnya juga banyak biaya. Jadi alangkah lebih mudahnya kalau teman-teman pakai studi pustaka aja kalau nulis esai ya. Kemudian yang kelima adalah sumber lain, maksudnya mencari sumber lain. Kemudian yang keenam adalah menulis menulis sama memodelkan. Kemudian yang ketujuh adalah preview sama feedback. Yang kedelapan adalah editing dan yang kesembilan adalah submit. Oke, yang pertama adalah bisa di next. Oke, yang pertama adalah finding idea atau gimana caranya menulis, gimana caranya mencari ide kayak gitu. Di sini penting karena ide itu kan adalah gimana ya? Ide ini tuh penting banget gitu loh. Jadi tuh sebelum sebelum teman-teman nulis, teman-teman harus punya ide dulu kan. Dan ide ini berharga banget. Ide ini sangat berharga banget gitu. Bahkan ada orang yang seenaknya bilang, "Kasih aku ide dong." Wah, gimana tuh? Aku aja nyari ide susah kayak gitu. Dan mungkin sekarang aku juga lagi stuck kayak gitu nulis esai karena emang nggak ada ide kayak gitu. Jadi ide ini tuh susah banget gitu untuk ditemui, untuk dicari kayak gitu. Jadi kalau menurut aku nih ide ini tuh bisa muncul ataupun aku sering munculnya ide itu dari keempat hal ini. Jadi yang pertama adalah dari keresahan pribadi. Dari keresahan pribadi gitu. Aku melihat fenomena-fenomena sekitar aku, kemudian aku bisa sebagai bentuk respon aku gitu loh terhadap fenomena yang ada di sekeliling aku kayak gitu. Jadi biasanya kalau seumpama keresahan pribadi itu tuh lebih ini, teman-teman bakal lebih enak nulisnya. Jadi kayak teman-teman resahnya di mana, kemudian teman-teman ingin menyelesaikannya yang bagian mana gitu. Jadi lebih detail gitu sih menurut aku ya kalau sama based on keresahan pribadi. Kemudian yang kedua adalah bidang keilmuan. Aku, oke, sorry. Oke, jadi tuh bidang keilmuan ini biasanya gini sih. Jadi kemarin aku tuh dapat mata kuliah sistem sensor. Dan aku tuh penasaran untuk mengaplikasikan matkul tersebut dalam bentuk esai gitu ya mungkin. That's why aku ini kayak buat yang namanya esai tentang sensor gitu. Dari situ aku kayak semacam menguji gitu loh, menguji pemahaman aku terkait matkul tersebut kayak gitu. Itu mungkin kalau semua teman-teman ada matkul yang teman-teman ingin men-challenge diri teman-teman gitu terkait matkul tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah baca artikel atau ya baca artikel terkini gitu loh. Teman-teman harus aware terhadap isu-isu yang sekarang lagi hangat banget gitu ya, lagi happening banget di masyarakat gitu. Kalau sama teman-teman nggak apa ya, kalau teman-teman harus gini lah kayak semacam ya aware gitu lah istilahnya, aware terhadap isu terkini bisa dalam bentuk bisa dipantau atau bisa dijangkau kayak melalui berita gitu ataupun lewat berita di televisi gitu. Bisa kayak kalau teman-teman kan sekarang kan mahasiswa gitu ya dan jarang banget nih nonton TV. Nah, teman bisa kayak luangkan waktu satu harinya untuk baca berita gitu mungkin di CNN ataupun di BBC ataupun di portal-portal berita lainnya. Jadi biar temen tuh kayak update gitu loh, update isu-isu terkini di masyarakat gitu. Kalau kayak sekarang kan mungkin ya kayak tahu kan isu terkini banget kan masalah COVID gitu-gitu, kemudian masalah banjir dan masalah-masalah yang lain kayak gitu. Nah, kalau semua nih yang terakhir ini opsi yang terakhir banget nih. Jadi itu teman-teman bisa pakai yang namanya ATM. ATM ini adalah amati, tiru, dan modifikasi kayak gitu. Jadi tuh kalau semua teman-teman ini kayak nggak bisa nih menemukan ide dari ketiga langkah yang udah aku jelasin sebelumnya, teman-teman bisa pakai cara ini ATM. Bukan automatic teller machine ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi teman-teman bisa kayak semacam melihat esai ataupun karya ataupun ya jurnal gitu dari orang lain, kemudian teman-teman bisa modifikasi kayak gitu idenya. Mungkin dengan pendekatan baru, dengan pandangan baru, dengan sistem baru. Pokoknya harus ada modifikasinya kayak gitu. Oke, Oke, mungkin di next aja. Mungkin ntar aja di sesi Q&A ya. Oke, sorry. Sebelum benar. Oke, kemudian yang kedua adalah memvalidasi ide teman-teman. Kan teman-teman tadi tuh udah ini kan, udah nemu ide nih, apa gitu mungkin. Nah, teman-teman ini perlu
perlu menggali, perlu memvalidasi ide teman-teman ini. Bagus nggak sih idenya? Layak nggak sih idenya kayak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi di sini teman-teman menganalisis nih. Jadi tuh ide teman-teman ini tuh banyak strength-nya nggak sih, banyak opportunity-nya nggak sih kayak gitu. Jadi jadi bisa bisa dipantau nih kalau semua ide teman-teman ini weaknessnya banyak, ya disarankan aja kalau semua ganti ide kayak gitu. Nantinya takutnya teman-teman ini tuh bakal menemui banyak kesulitan gitu ketika nulis idenya. Dan mungkin ataupun ini karya teman-teman itu kayak nggak bagus, maksudnya nggak gimana ya, nggak dinilai bagus gitu oleh juri kalau semua teman ajukan di kompetisi kayak gitu, karena idenya mungkin kurang menarik, kurang kreatif, ataupun kurang yang lainnya. Kemudian bisa tanya mentor, sorry, kayak bisa tanya mentor ataupun tanya dosen, tanya teman-temanmu gitu terkait ide kamu. Ide kamu ini tuh udah bagus nggak sih? Kayak solutif nggak sih kayak gitu. Teman bisa boleh kok tanya dosen gitu, ataupun tanya tanya teman-temanmu ya gitu, yang mungkin teman-teman ini tuh walaupun sebenarnya dia tuh nggak bisa, mungkin kurang bisa nulis esai, tapi untuk ditanyai terkait ide mungkin dia bisa menjawab kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bisa mencari keberadaan ide tersebut di jurnal ataupun web. Ide ini tuh udah ada belum sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau semua udah ada sebelumnya, udah ada yang menggagas sebelumnya, teman-teman bisa pakai ATM, bisa memodifikasi ide tersebut, maksudnya ide yang udah ada di jurnal ataupun web tersebut yang kemudian teman-teman kemas dalam bentuk versi teman-teman gitu. Oke, next. Kemudian yang ketiga, ini penting banget, yang namanya membuat poin-poin bukan poin, membuat kerangka gagasan dan kerangka ide gitu. Gini sih, jadi tuh biar biar nulisnya teman-teman ini tuh nggak acak adut acak adut. Biar nulisnya teman-teman ini tuh nggak apa ya, nggak kayak berlayar tanpa peta gitu loh, nggak semacam nggak asal-asalan, nggak ngawang kayak gitu. Jadi tuh ada step-stepnya, ada alur yang jelas sih gitu. Setelah bahas ini, bahas ini, bahas ini, bahas ini gitu. Jadi tek-teknya tuh kayak kerasa gitu loh. Dan dan perpindahan antar paragrafnya ataupun perpindahan antar kalimatnya tuh kayak smooth gitu, nggak tiba-tiba bahas kok dari bahas ini kok tiba-tiba bahas ini kayak gitu, kayak aneh banget gitu. Dan diusahakan kalau semua di pendahuluan ini tuh dibahas ataupun ditulis dari permasalahan umum ke khusus kayak gitu, kayak apa ya, deduktif ya nggak sih, deduktif kayaknya. Jadi tuh nulis dari permasalahan umum dulu kemudian ke khusus gitu. Kayak semua teman-teman kayak tadi aku pengen bahas masker kesehatan gitu. Jadi awalnya mungkin teman-teman bisa bahas tentang pandemi COVID kayak gitu, dari permasalahan yang sangat umum dulu, kemudian mengkerucut nih ke apa sih yang udah dilakukan pemerintah terkait pandemi. Kemudian setelah itu apa solusi-solusi terkait pandemi. Kemudian bisa dikerucutkan lagi ke maskernya. Maksudnya sekarang masker yang masker yang ada itu seperti apa gitu, apa kelemahan-kelemahannya kayak gitu. Setelah itu baru dikerucutkan lagi kalau teman-teman ini ingin menggagas masker yang seperti ini gitu, yang nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang teman-teman angkat ya gitu. Terutama soal masker itu bisa biodegradable, itu bisa apa namanya, bisa maksudnya mudah terurai gitu. Oke, mudah terurai. Jadi itu biar tidak mencemari lingkungan gitu, biar nggak jadi limbah. Oke, kemudian yang ketiga itu buat model atau alur sistem. Jadi yang udah aku jelasin tadi, teman-teman perlu buat yang namanya semacam alur sistem ataupun model gagasannya gitu. Karena esai ini tuh nggak cuma tentang memodelkan gitu. Nggak cuma tentang menulis, tapi juga tentang memodelkan. Oke, bisa di next. Oke, jadi itu yang selanjutnya adalah sumber pustaka. Di sini aku kasih tips aku. Biasanya aku tuh nulis minimal ada 1 citasi di setiap paragrafnya, terutama di pendahuluan ya teman-teman. Gitu. Aku nggak tahu ini tuh apa sih audiensnya, tapi menurut aku kalau semua suatu tulisan ini tuh ada citasinya, ini tuh kayak semacam valid gitu loh, daripada teman-teman cuma nulis doang tanpa ada citasinya. Jadi kayak
jelas gitu nulisnya. Kalau semua ada citasinya, ini tuh jelas dari mana sumbernya kayak gitu. Biar teman-teman ini nggak dicap asal-asalan gitu asal-asalan gitu nulisnya. Kemudian teman-teman bisa pilih yang namanya sumber pustaka yang terbaru. Kalau ada sih kayak semacam 5 tahun terakhir ya gitu. Itu kalau ada. Kemudian untuk format citasinya bisa mengikuti buku panduan semacam sekarang kan lagi marak bukan marak sih kayak semacam seringnya pakai Harvard style ya gitu kan. Ada juga sih yang lain gitu. Aku juga kurang tahu karena sejauh ini aku seringnya pakai Harvard style. Kemudian untuk esai kompet atau untuk esai kompetisi mahasiswa itu biasanya nggak harus menggunakan jurnal berindeks tinggi gitu kayak semua Q1, Q2 gitu. Karena menurut aku esai mahasiswa itu kayak proyeksinya adalah untuk melatih kepenulisan, melatih problem solving, melatih yang namanya berpikir kritis gitu. Jadi teman-teman make sure bisa mensitasi, bisa mengutip dari jurnal, kemudian bisa diejawantahkan ke ide, ke bentuk tulisan, itu udah bagus kayak gitu. Nah, tapi kalau sama teman-teman pakai jurnal berindeks tinggi pun juga bakal lebih bagus kayak gitu sih. Kemudian bisa semacam pakai data pendukung yang namanya pakai kuesioner gitu. Kalau semua nih teman-teman menggagas suatu aplikasi gitu ya, teman-teman pengen tahu yang namanya ide teman-teman ini tuh maksudnya kayak disetujui ataupun disepakati nggak sih kayak teman-temanmu itu kayak setuju nggak sih kalau sama nantinya ketika ini diimplementasikan mereka bakal menggunakan aplikasi tersebut kayak gitu. Teman-teman bisa pakai kayak semacam form online atau kuesioner online yang nantinya teman-teman sebarkan gitu ke teman-temanmu. Jadi nanti kayak bakal ada semacam presenta persentase persentase ya bakal ada persentase gitu terkait eh, persetujuan ataupun semacam ide ini diterima nggak oleh teman-temanmu, oleh masyarakat kayak gitu. Jadi ini cuma sebagai pendukung aja gitu. Kalau ide teman-teman ini tuh ini sih kayak didukung oleh teman-temanmu kayak gitu, didukung oleh masyarakat gitu. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah ya menulis esai gitu. Teman-teman udah buat kerangkanya, udah buat apa tadi tuh? Udah nyari judul-judulnya. Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk menulis esainya kayak gitu. Biasanya kan banyak nih banyak nih yang tanya kayak kapan sih nulis esai gitu? Kan kita kan juga kuliah, banyak tugas kayak gitu. Nah, itu kapan kita nulis esainya? Nah, nulis esainya itu biasanya semacam ini sih kita meluangkan waktu 1 sampai 2 jam gitu di setiap harinya. Mungkin di malam hari ataupun kapan gitu ketika teman-teman tuh udah menyelesaikan tugas teman-teman kayak gitu. Jadi luangkan cuma 1 jam aja lah untuk nulis esai. Aku yakin itu bisa dapat kayak 1 halaman lah menurut aku ya. Sehalaman gitu. Kemudian teman-teman Oke, kayak mengembangkan dari kerangka-kerangka yang udah teman-teman buat. Kan tadi teman-teman udah buat nih kalau semua di paragraf 1 tuh teman-teman mau bahas tentang ini, di paragraf 2 mau bahas tentang ini, di paragraf 3 bahas ini gitu. Jadi teman-teman bisa mengembangkan dari apa yang udah teman-teman buat di kerangka sebelumnya tadi. Kemudian teman-teman buat yang namanya model gagasannya dalam bentuk atraktif. Bisa dibuat di mungkin kayak aplikasi desain kayak Corel mungkin atau AI gitu ya. Dan nantinya tuh bisa menambah poin sih menurut aku di esai teman-teman kalau pakai model gagasan. Jadi biar lebih ke gambar dengan jelas model atau gagasan teman-teman tuh seperti apa gitu sih. Oke, lanjut. Kemudian teman-teman kalau udah nulis nih, udah lengkap nih, mungkin udah berapa halaman gitu, udah sampai penutup, teman-teman bisa lakukan review gitu. Teman-teman bisa self review dengan baca draft teman-teman berulang kali sampai teman-teman tuh kayak merasa oh ini tuh udah nyambung gitu antar kalimatnya, antar paragrafnya. Kemudian teman-teman bisa cek koherensinya. Oke, ini tadi cek koherensinya, cek formatnya sama cek plagiarisme. Karena biasanya kan ada nih suatu kompetisi ini tuh kayak mensyaratkan plagiarisme itu di atas salah, maksudnya no plagiarisme di atas berapa gitu. Nah, teman-teman harus make sure kalau teman-teman tuh udah maksudnya minim plagiarisme gitu loh. Nah, kalau untuk webnya ataupun untuk platform yang bisa mengecek plagiarisme sebenarnya kan mahal juga ya pakai Turnitin ya. Nah, teman-teman bisa pakai semacam web gratis gitu sih di Google kayak gitu. Nah, tapi teman-teman harus meningkatkan standarnya. Kalau semua di Turnitin itu
no plagiarism 75%. Nah, teman-teman harus untuk yang di web gratis tersebut di Google itu kayak meningkatkan sampai mungkin 90% atau 95% ya gitu, no plagiarism gitu. Jadi itu sih yang sering aku lakukan gitu. Karena kan kalau pakai contoh juga mahal juga. Sehalaman, separagraf, sedokumen tuh kayak berapa gitu. Mungkin 20.000 atau 10.000 gitu. Kan kalau semua teman-teman mengecek berulang kali kan juga bakal buang banyak duit. Nggak, bukan buang sih, meninvestasikan banyak duit gitu untuk sekedar cek plagiarism. Oke, terus selanjutnya teman-teman bisa minta feedback ke teman kamu, ke temenmu, kemudian bisa mungkin minta feedback juga ke mentor atau dosen gitu. Aku yakin kayak mentor ataupun dosen tuh mau kok feedback teman-teman kayak gitu. Selama 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 ya kamu ngomongnya dengan baik-baik, kemudian nggak mengganggu waktunya, ataupun kalau sama si dosen ataupun si teman kamu ini sibuk ya jangan apa sih, jangan diburu-buruin gitu loh, buruin review review essay aku kayak gitu. Kan nantinya bakal, kalau aku sih kalau gitu nggak bakal aku review kayak gitu. Oke, bisa di next. Oh, dan setelah teman-teman, setelah teman-teman setelah teman-teman dapat review atau dapat feedback, teman-teman bisa mengediting kembali kayak gitu. Mana sih yang salah, mana sih yang bolong kayak gitu. Teman-teman bisa kembali, bisa bisa edit lagi biar menjadi essay yang lebih sempurna. Oke, ini kayak jadi section terakhir aku, bab yang ini aku bahas. Oke, bisa lanjut. Itu terkait tips and trick kayak gitu. Ini adalah tips dan trik yang dari aku kayak gitu, base benar dari aku ya, base dari aku selama aku mengikuti perlombaan esai kayak gitu. Jadi dari judulnya, teman-teman ini, kalau aku sendiri itu biasanya nulis idenya ini detail sekaligus gitu loh. Maksudnya lengkap sekaligus. Kenapa? Karena biar semacam buat branding untuk esai aku. Jadi si pembaca itu bakalan bakal tahu apa sih ide yang aku bahas itu di judulnya gitu. Jadi kayak lebih gitu loh, kayak dari baca judul aja tuh udah kayak ketahuan. Oh, ini menarik kayak gitu. Jadi dari judulnya itu teman-teman harus buat branding yang bagus kayak gitu. Mungkin gini, contohnya adalah seumpama nih kayak detektor banjir gitu. Solusi salah sama deban deban deteksi banjir sebagai solusi dalam mencegah atau menanggulangi banjir mungkin di Kalimantan kayak gitu dan bla bla bla, dalam rangka untuk meningkatkan apa ya, maksudnya kayak solusi ke arah kedepannya seperti apa gitu, mungkin meningkatkan ataupun mendukung pelaksanaan SDGs ataupun ya yang lainnya gitu. Intinya kayak ada mungkinnya teman-teman bisa buat brandnya bagus lah terkait idenya, nggak cuma cuma sekelumit doang kayak sama detektor banjir untuk Kalsel gitu doang, kan kayak nggak menarik banget kan kalau teman-teman cuma buat judulnya seperti itu, dibandingkan kalau teman-teman buat sedetail mungkin dan itu lebih menarik gitu. Tapi harus ini sih, kayak semua judulnya tuh kayak semua dari panduan itu mensyaratkan teman-teman untuk maksimal 20 kata ya, maksimal aja 20 kata kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa mencantumkan satu citasi minimal di satu paragrafnya, terutama di pendahuluan kayak gitu. Dan pakai pakai yang terbaru. Kemudian buat model atau alur gagasannya, ini yang tadi udah aku jelasin juga. Kemudian yang keempat, bisa di next. Oke, pakai SWOT. Ini mungkin teman-teman baru temui gitu ya. Enggak juga sih. Maksudnya mungkin baru ada yang tahu gitu kalau semua kita bisa menuliskan SWOT di essay kita. Nah, menurut aku ini penting karena biar tahu gitu aja kalau semua ide kita ini layak gitu dan banyak strength-nya daripada weakness-nya ataupun banyak peluangnya daripada ancamannya kayak gitu. Kemudian implementasi. Nah, yang tadi udah aku jelasin juga, apalah suatu esai itu bagus banget dan futuristik banget kalau semua nggak bisa diimplementasikan kayak gitu. Jadi make sure kalau ide teman-teman itu bisa diimplementasikan dan itu bisa dituangkan atau bisa ditulis kayak di bab apa ya, subbab baru gitu di pembahasan tahap implementasi kayak gitu. Ataupun kalau semua nggak ataupun nggak perlu bahas subbab, kayak langsung aja
kayak adapun tahap implementasi ataupun cara untuk merealisasikan ide tersebut adalah dengan sebagai berikut gitu. Jadi kayak lebih apa ya, kegambar gitu loh kalau dan meyakinkan si pembaca juga kalau semua ide teman-teman ini tuh bisa diimplementasikan gitu. Kemudian oke, ini jadi tuh tetap tulis yang namanya pendahuluan, pembahasan sama penutup. Kan ada tuh panduan esai itu kayak pendahuluan, pembahasan dan penutup tidak perlu, tidak harus dicantumkan kayak gitu. Nah, menurut aku ini perlu banget ya, maksudnya perlu gitu untuk dicantumkan. Kenapa? Karena itu biar ini sih lebih mengkotak-kotakkan pikiran si pembacanya ketika membaca esai teman-teman. Gini, sometimes aku ini nulis esai itu kayak antara perpindahan ke pendahuluan sama pembahasan itu agak bingung gitu ya. Nah, jadinya ini perannya kita menulis kayak pendahuluan sama pembahasan biar lebih jelas gitu. Maksudnya, oh ini tuh udah sampai apa sih? Apakah ini udah masuk pembahasan atau belum kayak gitu. Karena biasanya teman-teman si pembaca ini tuh kayak nggak tahu gitu loh, ini tuh udah masuk pembahasan kah ataupun masih pendahuluan kayak gitu. Karena mungkin nggak ada label ataupun nggak ada ya kayak label yang jelas gitu apakah ini pendahuluan ataupun ini udah masuk pembahasan gitu. Jadi teman-teman kalau boleh kok tetap menuliskan pendahuluan, pembahasan sama penutup gitu biar lebih terkotak-kotakan aja. Oke, bisa di next. Kemudian ini jadi itu kan aku tadi dijelasin kalau seumpama teman-teman ini harus harus self review gitu terkait esai teman-teman. Jadi teman-teman ini baca esai teman-teman ini berulang kali sampai bosan mungkin ya. Berulang kali sampai kayak paham gitu loh. Paham banget maksudnya biar lebih jelas juga ataupun koheren juga dari maksudnya perpindahan antar kalimatnya tuh kayak smooth dan kemudian nyambung gitu. Jadi biar nggak tiba-tiba bahas ini kemudian bahas ini kayak gitu kan agak mungkin kalau di bahasa Jawa kayak gadok gitu ya, gadok kayak aneh gitu loh. Kemudian ini yang selanjutnya adalah halaman. Jadi tuh kan biasanya si lomba esai cuma mensyaratkan 5 halaman, sedangkan teman-teman ini bahas banyak banget nih. Teman-teman bahas mungkin kalau semua dituangkan semua bisa sampai 10 halaman. Nah, jadi caranya untuk mengatasi tersebut adalah teman-teman ini sih semacam mungkin bisa diperkecil kalau semua masih jelas ataupun bisa dilampirkan di lampiran kayak gitu. Jadi mungkin kalau semua gambar teman-teman ini nggak bisa ditampilkan di badan esai, teman-teman bisa lampirkan di lampiran kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa kok kayak gitu. Selama teman-teman tuh kayak semacam kasih bridging gitu. Adapun gambar atau adapun prototipe dari ide tersebut terlampir di lampiran 1, di lampiran 2 kayak gitu. Kemudian ini selalu update aja terkait isu-isu terkini gitu melalui berita ataupun melalui melalui apa ya? Ya melalui berita di misalnya berita di koran atau berita di aplikasi kayak CNN atau BBC gitu. Jangan dari ini ya WA keluarga ya karena ya kita tahu kan WA keluarga seperti apa. Oke, dan next. Oke, ini mungkin terakhir. Ini terakhir banget ya, sorry panitia. Ya aku ini ya overtime. Jadi ini adalah yang paling terakhir banget nih. Jadi tuh apa sih bedanya? Apa sih bedanya yang namanya esai juara sama esai biasa-biasa aja? Di sini aku bisa aku bisa jambreng ini ke teman-teman. Jadi itu esai juara. Ini biasanya dia itu membahas suatu masalah yang aktual, kemudian dia tuh bisa mengemas idenya dengan baik, sistematis dan kreatif, kemudian juga bisa mengelaborasi ataupun membuat argumentasi di esainya itu kayak masuk akal gitu dan relevan gitu loh. Maksudnya dia ini nulisnya tuh bagus loh di bagian argumentasinya gitu. Sedangkan kalau mungkin si esai biasa itu mungkin dia juga tetap sesuai tema kayak gitu. Aku yakin teman-teman kalau nulis esai itu kayak tetap make sure sih kalau sesuai tema kayak gitu. Nah, kalau tentang penulisan, aku yakin juga beberapa teman-teman juga udah sedikit paham nih, udah banyak yang paham terkait penulisan. Tapi kemarin aku baru aja feedback esai orang kayak gitu ya. Ternyata si
penulisan ini tuh memegang perannya penting kayak gitu. Yang dulu tuh aku mikirnya nulis esai apa ya? Esai ini tuh ya tentang ide-ide doang kayak gitu. Ternyata esai ini tuh juga tentang nulis kayak gitu. Maksudnya kita tuh perlu yang namanya paham tentang nulis dulu gitu sebelum sebelum idenya. Karena aku tuh pernah baca kemarin gitu ya. Dia tuh idenya bagus, tapi dia tuh nggak bisa mendeliver ide dengan baik dalam bentuk tulisan gitu. Jadi tuh aku kayak semacam nggak paham gitu loh, kayak semacam bingung gitu ketika ngebaca esai dia. Dia tuh idenya bagus gitu loh. Kalau sama aku baca dari judulnya, aku coba baca-baca lagi gitu. Dia bagus banget idenya, tapi dia tuh nggak bisa mengemasnya, nggak bisa membawa idenya dengan baik dalam bentuk tulisan gitu. That's why makanya aku baru sadar nih ternyata nulis ataupun ya kayak semacam ya kayak apa ya, mungkin puebi gitu-gitu tuh memegang perannya penting kayak gitu. Yang walaupun kalau semua di persentase di panduan esai itu kayak penulisan itu kayak cuma memegang peranan 10% kayak gitu. Sedangkan kalau semuanya ide itu kayak bisa sampai 30% atau 40%. Tapi kalau semua teman-teman ini nulisnya nggak baik, kayak semua teman-teman ini nulisnya tuh nggak baik, maksudnya kayak nggak bisa membawakan idenya dengan baik, runtut gitu, ya poin idenya 40%-nya itu juga bakalan berkurang kayak gitu, walaupun idenya teman-teman tuh bagus, kayak gitu sih. Itu yang baru aku sadari gitu, kemarin kayak gitu. Oke, mungkin di next udah ada, oke ini kayak udah, next aja. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Mohon maaf kalau semua banyak kekurangannya ya, apalagi banyak belibetnya aku ngomong dan banyak gak jelasnya. Teman-teman bisa tanyakan gitu di sesi Q&A. Oke, sekian dari aku dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Izul yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa, teman-teman. Kita bisa melihat dan kita bisa mendengar penjelasan dari Mas Izul yang cukup detail mengenai esai ini, di mana tadi beliau juga sempat menjelaskan tentang mulai dari pengertian esai, kemudian bagian-bagiannya sampai di terakhir tips and trick untuk bisa memenangkan perlombaan esai. Nah, ini bisa menjadi ajang bagi teman-teman untuk mengimprove kemampuan teman-teman dalam bidang kepenulisan, khususnya di kepenulisan esai ini. Dan mungkin setelah webinar ini teman-teman boleh langsung mencoba untuk membuat esai, mungkin teman-teman boleh langsung mencoba untuk ikut kompetisi esai untuk mengimprove kemampuan teman-teman, karena teman-teman sudah mendapat bekal nih dari Mas Izul untuk bagaimana sih cara menulis esai dengan baik, terus bagaimana cara mengembangkan ide juga tadi sudah dipaparkan oleh Mas Izul. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk kepada sesi berikutnya, di mana sesi kali ini ialah sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom chat atau kolom komentarnya, kemudian nanti akan saya bacakan. Atau jika teman-teman ingin berinteraksi secara langsung kepada Mas Izul, teman-teman boleh menggunakan fitur raise hand yang terdapat di device teman-teman. Nanti setelah teman-teman menggunakan atau menekan fitur raise hand, teman-teman bisa saya persilakan untuk open mic-nya. Oke, baik teman-teman, dipersilakan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk menuliskannya di kolom komentar atau mungkin bisa raise hand. Silakan teman-teman. Oh ya, sebelumnya mungkin saya coba membacakan dulu ya tadi sedikit pertanyaan yang sempat terbesit di tengah-tengah presentasi, yaitu pertanyaan oleh Mbak Naura Syahida, di mana Mbak Naura ini bertanya, Kak, kalau tentang isu-isu politik global kayak gitu masuk ke kelompok ide apa ya? Oke. Mungkin pertanyaan ini bisa langsung dijawab. Oke, Mas oke. Izul, Thank you, Mas. Naura Syahida udah bertanya ya. Tentang isu politik global kayak gitu masuk kelompok ide apa? Ini maksudnya kelompok ide apa tuh gimana ya? Aku tuh bingung gitu loh tadi ketika aku baca uh, questionnya gitu. Maksudnya masuk kelompok ide apa itu gimana? Kayak maksudnya kayak oh gini, mungkin kayak kamu bisa buat sistem apa ya? Maksudnya bentuk ini apa ya? Bentuk idenya itu kayak bisa bentuk solusi ataupun bentuk apa gitu po ya? Mungkin gitu ya. Kalau semua salah bisa di cross check ya, Naura. Jadi kalau semua aku sebenarnya belum pernah sih kayak bahas tentang isu politik gitu ya. Tapi menurut aku yang bisa dikemas, yang bisa disampaikan atau yang bisa di apa ya, yang bisa dibuat kalau sama membahas tentang isu politik dan global kayak gitu ya semacam ini sih kayak sistem sih jatuhnya. Kayak mungkin
sistem kebijakan baru. Kalau Soma ini mungkin sistem politik baru, aduh susah banget nih. Kalau semua sistem apa lagi ya? Kalau semua bahas tentang pendidikan nih, kan ini juga seglobal mungkin ya. Nah, teman-teman bisa buat semacam ya sistem pendidikan baru yang menurut teman-teman ini ideal kayak gitu. Terutama di masa pandemi kayak gini. Kayak gitu sih. Jadi kayak ataupun bisa buat semacam pendekatan baru ataupun bisa semacam ini kayak efektivitas dari sistem politik yang udah ada kayak gitu yang nanti itu yang nantinya teman-teman buat semacam optimalisasinya kayak caranya biar lebih efektif itu kayak gimana kemudian atau juga apalagi ya ya itu kan semacam kayak mengkritisi gitu ya kayak semacam efektif nggak sih si kebijakannya udah ada ini sebelumnya kayak gitu terus apalagi sih biasanya sistem kebijakan kayak efektivitas dari ide dari sistem yang udah ada kemudian bisa juga optimalisasi ya kayak yang tadi udah aku mention juga optimalisasi dari yang udah ada gitu maksudnya teman-teman mengembangkan dari sistem yang udah ada biar lebih optimal nantinya di masa depan kayak gitu sih mungkin ya kalau sama isu-isu politik yang lebih ke ranah sozum ya kayaknya gitu oke semoga menjawab ya kalau sambil menjawab boleh di cross check loh. Oke, terima kasih Mas Izul yang setelah menjawab pertanyaan dari Mbak Naura. Oke, mungkin dari Mbak Naura bisa memberikan feedback. Oke, thank you. Oke, mantap. Baik, kemudian di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin saya akan membacakannya berurutan. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Mas Aldi Rizky. Pertanyaannya, model gagasan sebaiknya diletakkan di esai di bagian mana ya? Lalu, apabila ada tabel atau grafik itu bagaimana ya Mas? Mungkin bisa langsung dijawab Mas. Oke, jadi thank you sebelumnya untuk Abi Rizky yang udah bertanya. Untuk model gagasannya itu biasanya diletakkan di bagian isi kayak gitu. Yang tadi udah aku jelasin juga di bagian pembahasan gitu. Kan juga aneh ya kalau sama menulis model gagasannya tapi di pendahuluan. Ya nggak make sense lah. Jadi bisa diletakkan di bagian pembahasan atau bagian isi kayak gitu. Ataupun kalau sama nggak cukup halamannya bisa ditaruh di lampiran gitu. Kemudian untuk tabel atau grafik ini sih untuk ini sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi teman-teman harus ini dulu harus melihat dulu apakah halamannya ini cukup atau enggak ya gitu. Kan essay itu terbatas ya, cuma mungkin 5 halaman atau 7 halaman tuh. Nah, kalau semua teman-teman ini buat tabel, maksudnya mencantumkan tabel dari apa gitu atau grafik dari mana gitu, apakah cukup esainya? Nah, kalau semua cukup ya is okay. Tapi kalau nggak cukup, lebih baik teman-teman kayak semacam buat dalam bentuk tulisan gitu, deskripsinya. Semua data dari bla 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 menjelaskan atau teman-teman kayak menginterpretasikan apa yang ada di tabel atau di data tersebut gitu sih kalau sama nggak cukup. Tapi ya gitu. Oke. Kayaknya nggak ada tapinya. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Atau boleh di cross check terlebih dahulu. Oke, terima kasih pada Mas Izul yang telah menyampaikan jawabannya. Mungkin cukup menjawab ya. Oke, kemudian kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Mas Agung Permana. Pertanyaannya adalah, apakah ada referensi esai dengan tulisan yang baik dan benar? Gimana ini, Mas? Waduh, kayaknya nggak. Oke, thank you sebelumnya Agung Permana. Kayaknya nggak ada sih kayak semacam percontohan esai yang baik dan benar kayak gitu ya. Kayak nggak ada model-model yang baku gitu loh. Nah, mungkin bisa diakali dengan teman-teman ini mencari ataupun ya mencari ataupun meminta esai dari orang-orang yang udah juara gitu. Menurut aku mereka biasanya udah bisa menulis esai dengan baik dan benar kayak gitu. Jadi teman-teman bisa minta ya gitu. Mungkin kamu punya temen nih yang dia tuh udah sering juara esai kayak gitu. Nah, kamu bisa tanyain dia atau minta esai dia gitu. Gimana sih cara dia nulisnya kayak gitu. Kayak pergerakan atau enggak salah, perpindahan antar paragraf itu smooth nggak, bagus kayak enak nggak gitu ketika diikuti gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi bisa minta aja ke teman-temanmu yang mungkin udah sering juara kayak gitu. Ataupun bisa minta dosen kalau mau sih. Kalau punya juga gitu. Tapi kayaknya kalau dosen jarang ya punya esai, apalagi esai ilmiah mahasiswa gitu ya. Maksudnya esai kompetisi gitu ya. Jadi ya mungkin salah satunya yang bisa ditempuh atau bisa dicari, bisa ditempuh adalah ya dengan minta esai para juara ya gitu sih.
Oke, terima kasih Mas Izul atas jawabannya. Menarik sekali ya. Berarti untuk ketika kita ingin mencari referensi, berarti coba kita meminta ya, coba minta contoh dari teman-teman yang udah juara esai. Nah, mungkin kedepannya ketika misalkan ingin buat esai, mungkin bisa ya Mas untuk mencoba untuk melihat esai-esai Mas, karena dari prestasinya udah luar biasa banget nih. Udah memenangkan lebih dari 13 kompetisi nasional. Oke, baik. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Itu ada pertanyaan dari Mas Muhammad Alfian Mukti Sampurno. Yaitu, permisi Mas, maaf izin bertanya. Untuk sumber-sumber informasi lomba, biasanya Mas Izul mencari dari mana ya? Terima kasih. Waduh, oke, sebelumnya thank you banget untuk Alfian Mukti Sampurno. Sebenarnya banyak banget gak sih untuk informasi-informasi lomba gitu, bagi di Instagram gitu ya. Apalagi aku tuh ini semacam punya namanya second account di Instagram, yang isinya tuh kayak semacam portal-portal lomba ya gitu. Jadi yang aku follow ya cuma portal-portal lomba doang. Karena kalau semua aku follow di akun yang sama gitu, ntar kayak ke distract gitu loh. Kayak info-info lomba tuh bakalan tenggelam gitu dibandingkan tenggelam dengan info-info dengan postingan-postingan teman-temanmu kayak gitu. Jadi kalau untuk info lomba kayak banyak banget deh di Instagram ini kayak semacam ya tadi info lomba, kemudian informasi apa ya, pokoknya banyak banget yang namanya sumber informasi lomba di Instagram. Jadi teman-teman cek aja di Instagram atau pakai hashtag lomba esai, hashtag lomba KTI gitu juga bakal muncul juga kok gitu. Jadi nggak ada yang namanya apa ya sulit untuk mencari informasi lomba karena tuh banyak banget yang namanya informasi lomba. Apalagi di Instagram udah sangat banyak banget. Jadi ya gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Izul sekali lagi untuk jawabannya. Jadi mungkin kita bisa lebih mengeksplor gitu, karena sekarang udah zamannya digital gitu kan. Jadi dari semua sosial media sebenarnya kita bisa dapatkan informasi gitu. Oke, kemudian kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini Mas Muhammad Turhafi Siddiq ini menarik ya. Langsung 2 sekaligus pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu kata ganti yang sebaiknya digunakan untuk nulis esai, kata ganti orang keberapa ya Kak? Maksudnya apakah lebih baik nulis kata saya atau penulis? Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah kita mengambil gambar dari internet yang tidak memiliki copyright? Mungkin bisa langsung dijawab Mas Izul. Oke, thank you untuk Nur Hafiz Sidik. Untuk question yang pertama, lebih baik ini sih lebih baik pakai sudut pandang orang ketiga. Salah, maksudnya misalnya penulis itu daripada saya. Menurut aku sebenarnya juga belum nggak ada aturan yang baku gitu ya terkait hal ini. Tapi menurut akunya, jadi based on me gitu ya. Jadi lebih baik pakai sudut pandang maksudnya penulis gitu. Maksudnya ya misalnya penulis gitu daripada ngomongin saya ataupun kami gitu sih. Itu bakal lebih formal menurut aku. Gitu. Kemudian yang kedua, bolehkah kita mengambil gambar dari internet yang tidak memiliki copyright? Hmm, lebih baik dihindari sih kayak gitu. Dan ya lebih baik dihindari sih kalau ngambil gambar dari internet yang tidak memiliki copyright. Ya gimana ya? Apalagi kita kan juga ilmiah, gitu. Apalagi kita juga tahu kan etika-etikanya terkait gimana caranya ngambil gambar ya gitu dan kayak sama gambar dari jurnal pun juga kita citasi ya gitu. Jadi ya teman-teman kalau semua mengambil gambar dari internet kayak apa namanya ya dan itu tidak memiliki copyright mending dihindari gitu dan make sure dulu aja kalau semua gambar itu benar-benar ada copyrightnya dan teman-teman kayak semacam kasih gitu sumbernya ataupun ya citasinya kayak gitu sih ya saya teman-teman jadi kayak teman-teman itu nggak plagiarisme gitu sih kalau aku membahasakannya jadi kayak nggak ambil comot-comot doang ada kayak etikanya lah dalam mensitasi, dalam mengkutip, dalam mengambil gambar, dalam mengambil grafik, mengambil tabel, apapun lah gitu. Yang intinya tidak dari teman, yang tidak berasal dari teman-teman sendiri. Teman-teman harus ada caranya, ada etikanya gitu. Itu semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Izul atas jawabannya. Benar banget ya apa yang dikatakan Mas Izul. Jadi kalau masalah plagiarisme itu adalah masalah yang cukup riskan gitu ya dalam keputusan kita coba. Jadi kita harus lebih selektif lagi dan harus lebih teliti lagi untuk masalah itu. Oke, baik. Kemudian kita coba nih langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fitriana Permatasari. Wah, cukup panjang sepertinya pertanyaannya. Panjang banget. Oke.
Halo Kak, perkenalkan, aku Fitriana Permatasari dari Peternakan Angkatan 2020. Mau tanya dong Kak, semisal ada tema besar, esai mengenai inovasi di kala pandemi, nah menurut Kak Izul, apakah layak jika menulis solusi berupa kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah? Nah, jika ide untuk solusi ada lebih dari satu, menurut Kakak cara mengemasnya bagaimana ya Kak agar terfokus? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Fitriana Permatasari. Oke, banyak juga ya pertanyaannya ya. Kalau tema besarnya adalah mengenai inovasi di kala pandemi, oke, ini tuh sebenarnya ini ya, umum banget ya ininya temanya ya, inovasi di kala pandemi. Jadi kalau seumpama kamu pengen bahas tentang kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah, menurut aku is okay, nggak apa sih gitu. Ah, selama itu ada poin inovasinya kayak gitu. Jadi ada poin inovasinya itu nggak apa-apa. Apalagi itu juga relate gitu tentang relate gitu terkait pandemi gitu. Apalagi sama kamu tuh membahas tentang inovasi, masalah membahas tentang sistem kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah di pandemi. Mungkin kayak apa ya? Mungkin bansos atau apa? Aku kurang tahu ya terkait isu-isu tentang gitu. Data. Tapi kayak kamu bisa sih pakai solusi berupa kebijakan. Nah, kalau untuk ide yang berupa solusinya itu lebih dari satu, cara mengemasnya bagaimana? Hmm, kayaknya mending kalau semua itu idenya tuh kayak nggak saling berkaitan, mending kamu pakai satu aja deh, menurut aku ya. Kalau semua nggak berkaitan. Soalnya kalau kalau seumpama kamu mau mention dua dan itu tuh kayak saling bertolak belakang ataupun kayak nggak relate gitu antara solusi satu dengan solusi yang lain atau solusi yang kedua itu juga bakalan ini kayak semacam kamu nggak bisa fokus gitu menjelaskannya yang tadi udah kamu jelasin juga kamu biar gimana cara berfokus gitu kan. Nah, menurut aku ambil aja satu ide gitu sih yang mungkin ntar biar lebih fokus gitu. Ataupun kalau sama ide kamu ini relate gitu, kamu bisa semacam apa ya, menggabungkan dua solusi tersebut dan melabelkannya dengan label baru dan melabelkannya dengan nama baru gitu loh. Maksudnya apa ya? Contohnya kamu ini sistem pendidikan gitu ya. Ini aku ngawur gitu ya, sorry. Jadi itu sama sistem pendidikan. Kamu ini punya ide berupa yang namanya mungkin pemberian bantuan internet ya bantuan kuota internet gitu mungkin ini sebelum si menteri ini ya ngasih data internet ya mungkin kamu ada ide bantuan data internet kemudian kamu juga ada ide yang namanya apa ya pengintegrasian platform media pembelajaran kayak gitu biar nggak banyak platform semacam ada Google Class salah ada Google Classroom ada Zoom ada pokoknya banyak banget kan sekarang Google platform pendidikan gitu jadi gimana caranya biar menggabungkan kedua solusi ini ya jadi dikemas aja dalam bentuk yang namanya sistem pendidikan ya sistem pembelajaran gitu maksudnya kayak ya gitu sih jadi intinya adalah kamu buat semacam melabelkannya dengan nama yang baru gitu. Cuma yang tadi udah aku jelasin kayak semacam buat ini sistem pembelajaran baru dengan inovasi dengan integrasi platform dan apa ya dan kolaboratif dan apa gitu jadi kayak masih relate itu nggak apa-apa gitu loh intinya sorry kalau sama agak ngawur gitu ya jadi intinya kalau seumpama nih idenya kamu ini masih relate nggak apa-apa kayak gitu untuk digabungkan tapi kalau sama relate jangan deh itu sih kayaknya sorry kalau saya nggak menjawab boleh banget di cross check ya kalau saya nggak. Oke, terima kasih Mas Izul atas jawabannya gitu. Ini penting banget ya teman-teman dan ini sebenarnya bisa jadi keunggulan teman-teman juga ketika teman-teman punya dua ide. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman Iya benar. itu teman-teman itu bisa dipakai buat lomba lain gitu. Jadi teman-teman bisa ngejalanin dua lomba sekaligus gitu karena Iya benar banget. karena nyari ide itu adalah salah satu yang cukup rumit ya Mas, cukup susah juga gitu kan. Jadi beruntung banget gitu ketika teman-teman bisa punya ide langsung. Oke, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Tora Atanasius. Kak, saya izin bertanya, esai itu adalah salah satu bentuk pemikiran penulis. Bagaimana cara membuat esai menarik untuk dibaca? Diperlukan dialek khusus untuk menunjukkan keunikan kita atau harus formal semuanya begitu, Kak? Kemudian apakah kita harus memperhatikan kapasitas kita dalam membuat ide? Kalau misal membuat sistem kurikulum baru begitu, apakah tidak terlalu jauh? Sehingga cakupan idenya harus sesuai kemampuan kita atau bagaimana?
Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, thank you untuk Tora Athanasius. Gimana membuat esai yang menurutku dibaca? Menurut aku esai yang menarik dibaca itu esai yang koheren, yaitu esai yang ya ini kayak apa ya, perpindahan antar kalimatnya, antar paragrafnya itu kayak enak aja dibaca gitu, kayak smooth gitu sih. Jadi itu poinnya penting kalau ketika teman-teman nulis esai. Biar nggak ini, biar si pembacanya ini tuh kayak semacam tidak apa ya, semacam tidak bingung gitu loh ketika membaca esai teman-teman kayak gitu. Kemudian untuk diperlukan dialek khusus untuk menunjukkan keunikan kita. Aku bingung sih masalah dialek itu seperti apa. Tapi menurut aku kayaknya formal aja deh kayak gitu. Aku tuh bingung masalah dialek ya. Maksudnya dialek untuk written language itu seperti apa gitu loh. Aku bingung, sorry. Mungkin bisa dijelaskan gitu gimana maksudnya dialek kayak gitu ya. Hmm, jadi menurut aku di formal aja sih. Mungkin kalau seumpama maksudmu adalah keunikan ataupun model ataupun gimana ya, tipe menulis tuh kayaknya bakalan ini sih, tiap orang kan bakal punya perbedaan gitu ya, bakal beda kan gimana cara cara mereka menulis kayak gitu. Dan itu is okay aja sih kayak gitu. Karena kan kita juga punya cara kita tersendiri gitu untuk menulis gitu sih. Kemudian untuk apakah kita harus memperhatikan kapasitas kita dalam membuat ide kalau misalnya membuat sistem program. Oke, jadi mungkin ini lebih ke gini ya, kayak Soma, ide yang kamu bahas ini tuh kayak semacam nggak relate dengan keilmuan kamu atau prodi kamu gitu ya, ataupun lebih ke kayak futuristik gitu mungkin ya. Sebenarnya inilah yang namanya peran dari SMS-nya, inilah fungsi dari esai. Itu kayak mengasah yang namanya problem solving atau critical thinking gitu. Jadi dari esai ini teman-teman ini kayak diuji gitu loh, kayak berpikir jauh gitu terkait mungkin gimana kurikulum yang baik gitu menurut kamu di tahun 2050 gitu mungkin ya. Nantinya ketika mungkin udah beda banget nih keadaannya dengan yang sekarang gitu. Jadi ini yang namanya peran dari esai, ini yang namanya fungsi dari esai untuk mengasah critical thinking atau problem solving dari teman-teman kayak gitu. Jadi menurut aku apakah ya, menurut aku ya gak apa-apa gitu. Maksudnya karena itu adalah fungsi dari esai kayak gitu. Gitu sih. Jadi teman-teman ini sih kayak bisa mempertajam atau bisa mengasah critical thinking teman-teman melalui nulis esai gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizul atas jawabannya. Apakah menjawab untuk Mas Tora Athanasius? Mungkin bisa Ya. diberikan feedback-nya di kolom komentar. Oke, baik. Kita langsung saja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mbak Nabila Nadia Setiadi. Permisi Mas, mau tanya, jika esainya bersifat futuristik, gitu validasinya bagaimana ya? Sedangkan data apakah metode yang disarankan tersebut akurat atau tidaknya itu belum ada. Terima kasih. Oke, thank you untuk Nabila Nadia. Bersifat futuristik itu validasinya gimana? Oke, aku bentar mau mikir dulu ya. Itu futuristiknya ini tuh maksudnya yang masih bisa dicapai gitu loh. Jadi menurut aku masih bisa dipikirkan untuk sekarang gitu. Gak yang futuristik banget yang benar-benar di luar nalar kita gitu. Enggak ya, enggak bukan yang kayak gitu. Jadi yang futuristik itu mungkin bisa diimplementasikan tapi mungkin 10 tahun lagi ataupun 5 tahun lagi gitu. Menunggu apa ya? Menunggu kita udah punya bahan tersebut ataupun menunggu kebijakan ataupun menunggu pemerintahan baru mungkin. Oke, kemudian terus untuk validasi itu gimana? Mungkin untuk validasinya bisa tanya mentor. Nah, tanya dosen kamu gitu daripada nyari daripada nyari di ini, daripada nyari di mana di jurnal ataupun di web gitu ya. Kamu bisa tanya ke dosen atau tanya ke mentor kamu kayak gitu. Apakah ini tuh kayak validasi kalau semua ini mau aku tulis gitu, mau kamu tulis kayak gitu. Dan kemudian bisa buat SPOT-nya sih. Jadi kayak buat self validation. Jadi kayak semacam kamu buat interpretasi tersendiri gitu terkait esai kamu. Jadi itu menurut aku ini esnya seperti ini, O-nya seperti ini, W-nya seperti ini, T-nya seperti ini, kayak gitu. Gitu sih. Nah, kalau semua emang nggak bisa kamu memvalidasinya, ya kamu tanya aja ke mentor atau dosen kamu sih. Kayak itu sih possible possible step-nya.
untuk memvalidasi kalau semua itu futuristik gitu. Kemudian untuk sedangkan data apakah metode yang disarankan tersebut akurat atau tidaknya belum ada. Aku bingung, sorry. Sedangkan data apakah metode yang disarankan tersebut akurat atau tidak belum ada. Sorry, aku agak bingung. Mungkin bisa dijelaskan atau gimana sih? Sorry. Sedangkan data. Mungkin Mbak Nabila bisa dijelaskan lagi atau mungkin mau bertanya langsung lewat Iya, boleh. boleh on-mic, Mbak. Dipersilakan kalau ingin on-mic. Halo, Mas. Halo. Oh ya, sorry, maksud dari pertanyaanku, maksudnya tuh metode untuk futuristiknya tuh belum ada gitu loh. Jadi kayak belum, misal metode ini tuh sebenarnya udah dijalankan di Amerika Serikat. Cuman apakah untuk di Indonesia ini bisa atau enggaknya tuh belum ada gitu loh. Jadi tuh bagaimana gitu? Nggak apa-apa dong. Maksudnya kalau semua itu udah di AS, udah di Amerika Serikat udah pernah dijalankan, itu udah berjalan. Ya nggak apa-apa. Ya menurut aku sah-sah aja kalau sama kamu mau menerapkannya di Indonesia kayak gitu. Dan itu yang namanya ini sih, itu perannya atau fungsinya esai kayak gitu. Kamu problem solving-nya itu nggak cuma dari zona-zona nyaman atau zona-zona terdekat atau zona-zona di Indonesia doang kayak gitu. Kamu bisa merisetnya sampai ke Amerika Serikat ataupun ya ke negara-negara lain gitu yang mungkin mereka tuh udah terdepan gitu dalam mengatasi permasalahan yang ingin kamu angkat. Kayak gitu sih menurut aku ya. Semoga menjawab ya Nabila. Oke, Gimana? makasih banyak Mas. Udah. Oke, mantap. Terima kasih Mas Izal atas jawabannya. Kemudian dikarenakan keterbatasan waktu, jadi kita buka untuk 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Itu ada pertanyaan dari Mbak Artika Septiani. Pertanyaannya, selamat pagi Mas Izul. Saya ingin bertanya, dalam menulis esai bolehkah kita menuliskan dalam bentuk poin-poin? Misalkan pada bagian pembahasan kemudian kita pecah lagi menjadi poin-poin. Apakah boleh Mas? Atau sebaiknya dalam bentuk uraian paragraf saja? Oke, thank you Artika Septiani. Aku jawab ya, boleh. Menurut aku boleh banget nih dibuat kayak subbab-subbab gitu, apalagi di pembahasan. Terutama kalau semua kayak kamu bahasnya tuh panjang banget gitu loh. Maksudnya mungkin karena itu memang worth it untuk dipecah gitu ya. Kalau sama nggak dipecah kan bakalan miskonsepsi gitu antara pembaca sama si penulis gitu. Dan aku juga nggak sering sih, juga pernah gitu nulis di pembahasan itu kayak aku pecah-pecah lagi gitu. Sama di pertama itu sistem deteksi, terus kemudian prototype, kemudian sistem klasifikasi, kemudian aku tulis tahap implementasi, analisis SWOT gitu. Menurut aku ini lebih mengkotak-kotakkan gitu sih. Jadi tuh biar si pembaca tuh biar nggak bingung juga gitu, biar nggak bosan juga. Menurut aku kan kalau sama kamu menuliskan paragraf panjang banget dan uh, nggak ada batas kayak bab gitu ya berupa subbab gitu, si pembaca tuh bakalan menurut aku nih kayak membuat boring gitu loh melihat oh ini tuh kayak panjang banget sehalaman lebih kayak gitu. Nah itu kan bakal lebih baik nih kalau sama kamu kayak buat mungkin setengah halaman kayak kalau sama memang bisa dipecah ya kayak jadi di mungkin setengah halaman tuh udah ganti subbab kayak gitu, jadi biar lebih nggak bosan juga, biar kayak si pembaca tuh nggak bosan di awal gitu loh ketika udah melihat tulisannya sangat panjang gitu di paragrafmu gitu sih. Jadi boleh gitu kalau sama kamu mau buat poin-poin. Oke, terima kasih Mas Izal atas jawabannya. Mungkin apakah menjawab? Mungkin bisa diberikan feedback ya di kolom komentar. Oke, kita ke penanya selanjutnya. Ini bisa jadi pertanyaan terakhir atau mungkin tidak ya, tergantung waktu. Jadi pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Afian Rahmat. Selamat siang Mas, izin bertanya, apakah boleh menulis esai dengan tujuan untuk membahas beberapa solusi dari orang lain? Maksudnya adalah membandingkan beberapa solusi yang ada dan menyimpulkan solusi terbaik berdasarkan pandangan penulis dan beberapa data. Oke, thank you Afrian Rahmat ya. Oke, thank you Afrian Rahmat. Menurut aku boleh sih. Terutama ini, jadi tuh aku sering nulis kayak gitu dan itu ku mention di bagian pendahuluan. Jadi tuh aku mention kalau seumpama untuk permasalahan ini tuh udah ada loh yang membahasnya atau memberikan solusinya. Aku kasih semacam ininya, kayak semacam solusi mereka tuh apa. Dan aku juga jelasin nih kayak kelemahan mereka apa gitu. Maka terus kayak aku kasih bridging atau aku kasih tesis di pendahuluan. Makanya berdasarkan
berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, kelemahan dari solusi yang udah pernah ada, makanya penulis ini ngasih solusi nih, solusi baru yang mungkin bisa mengatasi ataupun bisa ya kayak mengurangi kelemahan-kelemahan yang udah ada kayak gitu. Gitu sih, tapi itu kayak mungkin lebih dijelasin di pendahuluan sih, bukan diisi gitu. Nah, kalau sama diisinya, kamu jelasin solusi kamu aja gitu. Solusi kamu tuh apa kayak gitu. Dan mungkin kamu bisa bisa jelasin juga apa perbedaan solusi kamu dengan solusi yang udah pernah ada. Itu boleh. Oke, baik. Terima kasih Mas Izul atas jawabannya. Mungkin bisa diberikan feedback ya untuk Mas Afrian kolom chat. Oke, karena masih ada waktu, jadi untuk penanya terakhir kita bisa memberikan kesempatan kepada Mbak Frida Razita ya. Oke, Oke. pertanyaan adalah, selamat siang, permisi Kak, izin bertanya, sering kali kita sudah tahu akan menulis esai, sudah mencari bahan dukungan untuk esainya juga, namun nanti seiring pengembangan tulisan, lama-lama kita merasa ini tergolong esai bukan sih gitu. Nah, jadi apakah ada highlight point yang akan menguatkan bahwa tulisan kita itu adalah tulisan esai? Oke. Menurut aku yang paling penting dari nulis esai itu kamu tahu dulu definisi esai itu seperti apa. Itu dulu sih. Jadi make sure kalau kamu tuh tahu esai itu seperti apa. Kayak yang tadi udah aku jelasin juga kalau esai ini itu dia membahas satu permasalahan dan kamu tuh kayak ngasih pendapat dalam bentuk solusi ataupun dalam bentuk hal yang lain ya gitu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu pastikan bahasa yang kamu gunakan itu bahasa esai dan bahasa yang formal gitu loh, bukan bahasa-bahasa yang artikel banget gitu. Gitu sih. Itu sih hal yang utama atau poin utama terkait untuk menguatkan bahwa tulisan yang kamu buat itu esai atau bukan. Nah, kalau sama pengen memvalidasi lagi, kamu bisa tanya aja ke orang kayak gitu. Bisa bisa tanya aja ke siapa ya, ke mentor kamu, ke dosen kamu, ataupun ke teman kamu yang udah pro di bidang esai gitu untuk memastikan kalau esai kamu itu, kalau tulisan kamu tuh termasuk esai gitu. Itu sih menurut aku. Oke, terima kasih Mas Izul atas jawabannya. Semoga menjawab ya, sudah mendapatkan feedback dari Mbak Frida. Terima kasih banyak Kak. Oke. Baik, berakhirnya pertanyaan dari Mbak Frida, maka berakhir pula sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Oke, mungkin Mas Izul bisa menyampaikan closing statement-nya mungkin. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Dem yang udah ngasih aku kesempatan ke ini untuk sharing-sharing dengan teman-teman. Apalagi ya? Mungkin itu, dan aku ini sih ingin mengasih semangat aja ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi merintis nulis esai. Menurut aku esai ini adalah tentang jam terbang gitu. Jadi teman-teman sekarang ini aja kayak semacam latih aja diri teman-teman dengan nulis-nulis gitu. Aku yakin teman-teman bakalan menemukan ritme ataupun bakalan tahu gitu. Maksudnya S1 seperti apa dari learning by doing. Aku pun juga dari dulu, mungkin aku juga nggak ada pakemnya gitu untuk nulis esai sebelumnya. Menurut aku juga learning by doing. Dan learning by doing ini menurut aku lebih ini sih, lebih efektif gitu. Nah, yang nantinya bisa membuat teman-teman ini lebih tahu gitu gimana diri teman-teman kayak gitu, dan teman-teman ini lebih bisa mengkoreksi diri teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman jangan jangan membatasi teman-teman untuk berkarya ataupun untuk berlatih tulis esai. Oke, terima kasih Mas Izul, closing statement yang luar biasa ya teman-teman. Diberikan semangat nih dari Mas Izul. Jadi teman-teman setelah mungkin webinar ini teman-teman bisa langsung nih learning by doing gitu. Jadi teman-teman bisa langsung mencoba untuk membuat esai dan mencoba mengimprove-nya. Mungkin teman-teman bisa langsung, mungkin teman-teman yang udah punya niat ikut lomba bisa langsung digas nih untuk lomba-lombanya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mas Izul yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, teman-teman, yang bisa menambah insight kita, yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita, dan juga menambah sedikit skill kita mengenai kepenulisan esai. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita dan mungkin ditunggu ya prestasi dari teman-teman semuanya di kemudian hari. Oke, teman-teman. Baik, kita selanjutnya akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu ialah penyerahan sertifikat pembicara secara simbolis yang akan diserahkan oleh Mas Mersialaka selaku Ketua Dewan Energi Mahasiswa UGM tahun 2021 kepada pembicara, yaitu Mas Izul. Oke, dipersilakan Mas. Mungkin bagi panitia yang bertugas bisa men-share screen ya sertifikatnya. Sambil penyerahan, sambil aku mengucapkan makasih banyak buat Mas Izul udah ngisi di sini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan
pasti bermanfaat sih, dan akan membawa banyak juara-juara baru lah untuk UGM dan untuk negeri kita tercinta. Amin, amin. Sukses juga buat Mas Izul, sukses selalu. Ini monggo sertifikatnya dari kami, harap diterima gitu. Oke, terima kasih untuk tim. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Raka yang telah menyerahkan sertifikat secara simbolis. Oke, kemudian kita masuk kepada sesi yang terakhir, teman-teman, ialah sesi penutup dan foto bersama. Oke, bagi di sini teman-teman yang tidak ada kendala sinyal mungkin bisa di on cam kameranya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan sesi foto bersama gitu, teman-teman, supaya untuk kenang-kenangan. Gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin saya akan tunggu satu menit ya teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya, gitu. Oke, baik, mungkin di layarku baru beberapa orang, mungkin teman-teman yang lain, jika tidak ada kendala sinyal mungkin bisa standby untuk menghidupkan kameranya agar kita bisa melaksanakan foto bersama. Oke. Oke, mungkin aku tunggu 20 detik lagi ya untuk menghidupkan kameranya. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman peserta juga dimohon untuk mengisi ya presensi sebagai syarat menerima sertifikat. Gitu. Linknya sudah ada di kolom komentar, mungkin teman-teman bisa langsung mengaksesnya. Oke, baik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan bersesi teman-teman. Mungkin bisa dipersiapkan gayanya masing-masing untuk foto bersama. Mungkin Mas Raihan bisa segera menyiapkan ya di tas untuk foto bersamanya. Oke, mungkin aba-abanya dari aku. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Bebas nih kayaknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah on cam kameranya. Jadi mungkin ini bisa sebagai kenang-kenangan bagi kita bersama. Jangan lupa ya teman-teman untuk sekali lagi mengisi presensi dan juga evaluasinya pada link yang sudah ada di kolom komentar. Dikarenakan itu sebagai akses untuk teman-teman dalam menerima sertifikat dalam acara ini nantinya. Oke, baik teman-teman. Kemudian teman-teman mungkin bisa ini ya, mungkin bisa kembali lagi mengingatkan teman-temannya untuk bisa mengisi presensi. Oke. Kemudian terima kasih banyak kami ucapkan selaku panitia kepada teman-teman semua yang telah menghadiri acara webinar Upgrading Kepemilikan saya pada acara kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya selaku moderator dan juga MC memohon maaf mewakili panitia atas banyak kesalahan ataupun ketidakpuasan teman-teman dalam rangkaian acara pada hari ini. Saya Rahmat Eko Saputra undur diri dan see you next time. Oke, mungkin bagi teman-teman yang memiliki kegiatan lain sudah diperbolehkan untuk bisa live dari Gmail ini.